Baik, terima kasih banyak untuk moderator sudah mempersilahkan saya untuk berbicara. Teman-teman sekalian yang ada di sini, izinkan saya untuk membacakan sedikit pantun yang saya yakin sudah diketahui oleh teman-teman sekalian, bahwa tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Saya Syakira Intan Puspita, seorang psikolog dengan fokus psikologi klinis. Sebelumnya saya ingin berterima kasih karena teman-teman sudah memberikan perhatian, sudah memberikan concern-nya, juga sudah meluangkan waktu untuk datang ke webinar ini dengan tema kesehatan mental. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memberikan penjelasan yang saya harap dapat diterima dengan baik oleh rekan-rekan semuanya, yaitu apakah saya memiliki gangguan bipolar. Bipolar disorder ini atau gangguan bipolar ini seringkali ditanyakan oleh teman-teman yang masih remaja, apakah saya memiliki gangguan tersebut? Karena gangguan ini uh, kerap kali mempunyai panggilan atau kerap kali dikenal sebagai gangguan mood gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bipolar disorder, saya akan menjelaskan pengertian kesehatan menurut WHO. Menurut WHO, kesehatan adalah suatu keadaan manusia yang sehat secara utuh dengan 3 poin di dalamnya. Yang pertama adalah kesehatan fisik, yang kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan jiwa, yang ketiga adalah kesehatan sosial. Berdasarkan pengertian menurut WHO saja sudah jelas bahwa kesehatan mental adalah bagian yang penting. Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan utuh yang dimiliki oleh seseorang atau manusia. Jika teman-teman memiliki gangguan jiwa atau luka jiwa atau mental, maka teman-teman sekalian belum dapat dikatakan untuk sehat secara utuh. Oleh karena itu, sama seperti penyakit-penyakit yang lainnya, gangguan jiwa atau gangguan mental juga memiliki obat. Dan terdapat terapi-terapinya sendiri untuk mendapatkan kesembuhan oleh si penderitanya ini, gitu. Di luar dari pengertian WHO, kesehatan mental jelas memiliki makna lain, yaitu kesehatan jiwa atau kesehatan mental, di mana tingkat kesejahteraan psikologis manusia ini berbeda-beda dan juga dapat dikatakan sehat jika tidak memiliki gangguan atau luka pada jiwa atau mentalnya. Gitu. Kesehatan jiwa terdiri dari beberapa jenis kondisi yang dapat dikategorikan secara umum dalam kondisi sehat. Kesehatan mental sendiri adalah di mana manusia sebagai makhluk hidup tidak memiliki gangguan pada mentalnya. Tetapi yang perlu diketahui oleh teman-teman sekalian adalah untuk memiliki pengetahuan apakah mental teman-teman baik-baik saja atau memiliki luka, tiap-tiap pribadi dari rekan-rekan sekalian harus memiliki kepribadian untuk melawan stigma yang ada pada masyarakat mengenai seseorang yang mendapatkan pertolongan kepada psikiater atau psikologi yang kerap dianggap sebagai orang gila. Padahal belum tentu loh teman-teman sekalian. Bisa saja teman-teman sekalian hanya datang untuk bercerita dan berkonsultasi, tetapi teman-teman sekalian tidak pulang dengan diagnosa yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Teman-teman, membicarakan mengenai kesehatan mental erat kaitannya dengan penyakit, gangguan, atau luka mental. Gangguan mental atau kita sebut saja di sini gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Gangguan atau kesehatan mental ini bukan berarti orang gila ya teman-teman semua, itu hanya stigma yang diberikan masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa atau bahkan orang-orang tidak dengan gangguan jiwa pun terkadang mendapatkan stigma itu ketika mereka mendapatkan pertolongan. Seperti itu teman-teman. Lalu terdapat beberapa gangguan jiwa, ada 5 gangguan jiwa yang memiliki tingkat tertinggi di Indonesia. Yang pertama, disclaimer ini adalah yang banyak dialami oleh anak muda di Indonesia. Yang pertama adalah depresi,
yes, depression. Yang kedua adalah gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Yang ketiga ada bipolar. Yang keempat ada eating disorder atau gangguan makan. Yang terakhir ada ADHD. Lalu berdasarkan data di atas, maka saya di sini sebagai pembicara, memberikan pengetahuan yang saya miliki kepada rekan-rekan. Saya harap rekan-rekan sekalian dapat menambah pengetahuannya mengenai bipolar disorder ataupun gangguan bipolar. Sebelumnya saya ingin bertanya nih kepada rekan-rekan semua. Kira-kira rekan-rekan tahu nggak nih apa sih kira-kira gangguan bipolar itu? Oke, langsung aja ya aku bahas. Secara garis besar, gangguan bipolar ini adalah gangguan mood, di mana seorang penderitanya ini memiliki dua fase mood. Jika ini adalah mood yang normal, maka penderita bipolar akan merasakan senang sekali, lalu sedih sekali. Seperti itu teman-teman. Episode senangnya penderita bipolar ini disebut hipomanik atau manik. Lalu episode sedihnya penderita bipolar ini disebut depresif episode atau episode depresi, seperti itu. Oh iya teman-teman, untuk mengetahui apakah itu termasuk ke dalam bipolar atau tidak, ciri-cirinya adalah seperti yang tadi, memiliki mood yang sangat berlebihan, yang sangat baik, bahagia sekali sampai mengurangi waktu tidurnya, sampai berpikir yang di luar nalar gitu, berpikir bahwa si penderitanya ini dapat menjadi A, dapat menjadi B, dapat melakukan A, dapat melakukan B, hal-hal yang di luar nalar selama waktu lebih dari 2 minggu. Lalu kalau untuk depresif episode atau episode depresinya sendiri adalah di mana seorang penderitanya merasa tidak dihargai, merasa tidak dicintai, merasa tidak pantas untuk hidup, memiliki pemikiran untuk bunuh diri atau merasa ketakutan yang tidak jelas, dengan waktu sama yaitu 2 minggu atau lebih dari 2 minggu. Jika teman-teman sekalian atau rekan teman-teman sekalian sudah terdapat gejala-gejala seperti yang saya sebutkan, bisa sekali untuk merangkul temannya atau memberikan keberanian kepada diri sendiri atau ke temannya untuk mendapatkan pertolongan pihak yang berwenang. Seperti itu teman-teman. Teman-teman sekalian, untuk mengetahui apakah kita seseorang dengan bipolar itu bagaimana ya? Untuk itu tentu saja rekan-rekan sekalian harus memberikan perhatian khusus, harus mengecek kepada pihak yang berwenang juga. Tetapi secara umum rekan-rekan sekalian dapat melihat skala mood rekan-rekan sekalian seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jika merasa sedih yang mendalam dalam waktu yang lama dan merasa sangat bahagia dalam waktu yang lama bahkan sampai mengganggu keseharian rekan-rekan sekalian, memang memiliki kemungkinan untuk memang terdapat kemungkinan untuk memiliki gangguan bipolar, tetapi teman-teman tentu saja wajib mengecek kesehatan teman-teman kepada pihak yang berwenang. Seperti itu. Hal ini bukan acuan untuk teman-teman mendiagnosa diri teman-teman sendiri bahwa teman-teman memiliki gejala psikotik seperti gejala psikotik yang sudah saya jelaskan tadi, lalu teman-teman mendiagnosa, oh ternyata saya bipolar disorder, atau bahkan lebih parah lagi karena terdapat beberapa ciri-ciri yang hampir mirip dengan skizofrenia, bahkan nanti teman-teman mendiagnosa diri teman-teman dengan skizofrenia. Hal itu tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh dilakukan. Untuk self-diagnose atau mendiagnosa diri teman-teman sendiri tidak boleh dilakukan. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini saya akan membahas mengenai stigma yang ada di Indonesia terhadap orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Teman-teman sekalian, saya ingin mengatakan ini. Jika teman-teman sudah merasa
ada yang salah dalam diri teman-teman sekalian. Jika teman-teman semua merasa bahwa, teman-teman sudah memiliki beberapa sisi yang ternyata hal ini sangat mengganggu keseharian teman-teman, bentuk dari keberanian teman-teman untuk datang memeriksakan diri kepada pihak yang berwenang, bentuk dari keberanian teman-teman untuk datang cerita kepada psikolog, psikiatris, maupun konselor, itu juga bentuk keberanian teman-teman untuk mematahkan stigma yang ada di Indonesia mengenai ODGJ, mengenai bantuan kepada pihak yang berwenang, dan lain-lain. Saya harap teman-teman di sini dapat mematahkan stigma yang ada yang mengatakan bahwa seseorang yang mendapatkan pertolongan adalah orang gila. Seseorang dengan gangguan jiwa sudah pasti gila. Dan stigma yang mengatakan bahwa orang-orang yang datang ke psikiatris, juga ke psikolog maupun ke konselor sudah pasti memiliki gangguan kejiwaan. Sudah pasti pulang ke rumah dengan diagnosa. Tidak, teman-teman. Itu adalah salah, itu stigma yang salah. Teman-teman semua harus tahu bahwa mendapatkan pertolongan adalah bentuk keberanian. Teman-teman semua harus tahu bahwa berani untuk bercerita adalah bentuk perhatian teman-teman kepada diri teman-teman sendiri. Karena itu yang dibutuhkan. Karena lebih baik kita memberikan pencegahan dibanding kita mengobati, betul kan teman-teman? Untuk itu kita harus patahkan stigma yang mengatakan bahwa orang-orang dengan gangguan luka mental atau orang-orang dengan gangguan jiwa atau orang-orang yang datang ke psikiatris adalah orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Lalu untuk teman-teman di sini yang ternyata memiliki gangguan kejiwaan, saya harap teman-teman semua ingin terus melakukan terapinya, jangan di-skip minum obatnya ya teman-teman semua, juga harus merasa bahwa masih banyak rekan-rekan lain yang ada untuk mendengarkan kalian semua. Juga ada kami di sini sebagai pihak berwenang yang akan selalu menerima kalian semua, teman-teman semua di sini. Juga saya harap teman-teman semua mengerti bahwa hidup teman-teman semua berharga, bahwa selalu ada yang mencintai teman-teman sendiri. Dan saya harap bahwa setiap teman-teman di sini yang memiliki gangguan kejiwaan, yang berpikir untuk mengakhiri hidup teman-teman sekalian, yang berpikir untuk menyudahi apa yang sudah kalian lakukan sejauh ini, saya harap jangan, karena masih sangat banyak hal yang dapat kalian lakukan. Kalian harus tetap bertahan demi hal-hal kecil seperti jujur saja saya pernah dan saya bertahan demi untuk menonton drama Korea. Setidaknya itu yang bisa saya lakukan saat itu. Juga saya berharap teman-teman ingin bertahan sebentar lagi, bertahan sekali lagi, kita bersama-sama mengobati. Juga teman-teman harus merasa bahwa banyak sekali yang memberikan perhatian terhadap isu kesehatan mental ini sesungguhnya. Dan juga kita semua bisa memberantaskan segala stigma yang ada. Dan juga teman-teman sekalian jangan merasa sendiri. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasan dari saya mengenai kesehatan mental dan gangguan bipolar ini. Ingat teman-teman jangan melakukan self-diagnosa, datang ke pihak yang berwenang jika memang teman-teman membutuhkan. Juga kita semua yang hadir di sini harus mematahkan stigma. Seperti yang tadi saya bilang, stigma buruk mengenai kesehatan mental atau mengenai orang gila, orang dengan gangguan kejiwaan. Seperti itu cukup, saya kembalikan ke moderator. Sebagai penutup video ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu, SIKOM, MIKOM, kepada Bu Vivin, SIKOM, MIKOM, juga kepada tim asisten dosen, karena sudah memberikan saya kesempatan untuk melakukan role play sebagai psikolog, dan juga membahas mengenai isu mental yang juga saya fokuskan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.